Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kawan-kawan semua. Di sini sebelumkan, perkenalkan nama saya Anas Aditya Suara, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, jadi pada mata kuliah Teknologi Nirkabel ini, di sini saya ditugaskan untuk melakukan perencanaan dan implementasi jaringan WiFi ya, yang ada di kampus itu untuk mengoptimalisasi akses internet. Nah, yang ada di gedung yang ada di Politeknik di Lampung ya, terutama di Gedung Dahlia lantai 1, Gedung Bougainville, dan lantai 5 di Gedung Ki Hajar Dewantara. Nah, lalu pentingnya akses internet itu yaitu yang pertama itu ada sebagai teknologi informasi yang esensial untuk mengoperasikan lembaga. Lalu yang kedua ada akses internet yang cepat dan stabil adalah kebutuhan untuk kampus untuk berlangsungnya akademik, administrasi, dan komunikasi. Lalu yang ketiga ini ada WiFi itu untuk menjadi infrastruktur vital seiring meningkatkan perangkat yang digunakan. Jadi di latar belakang ini permasalahan existing ya. Yang pertama itu ada keterbatasan cakupan sinyal WiFi di beberapa titik lokasi kampus. Jadi di beberapa gedung itu cakupan sinyal itu tidak maksimal ya. Lalu kualitas koneksi yang tidak stabil dan kecepatan akses internet yang tidak optimal itu tadi. Contohnya ya di 3 gedung itu yang saya datangi itu Gedung Dahlia lantai 1 di Gedung Bougainville dan lantai 5 di Gedung Ki Hajar Dewantara. Solusinya yaitu diperlukan perencanaan dan implementasi jaringan WiFi yang tepat guna, terukur, dan berkelanjutan. Lalu meliputi survei, pemetaan, pemantauan titik akses point ya, itu disingkat AP, optimal, dan menyesuaikan jumlah pengguna. Nah, jadi di beberapa gedung itu penggunanya lumayan banyak ya, dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Politeknik di Lampung ini. Lalu rumusan masalah, bagaimana kondisi jaringan WiFi yang ada di gedung Dahlia, satu Bougainville, dan gedung KHD, lantai 5. Lalu apa saja faktor penyebab koneksi internet kurang optimal di lokasi tersebut. Lalu rancangannya bagaimana nih untuk membangun jaringan WiFi yang optimal di 3 lokasi tersebut. Jadi tujuan penelitian ini menganalisis kondisi jaringan WiFi yang ada, lalu merancang dan mengimplementasi jaringan WiFi yang handal dan sesuai, lalu optimalkan distribusi sinyal WiFi untuk jangkauan yang merata dan stabil di semua area target. Nah, jadi di analisis kondisi existing atau kita saat survei lokasi itu kita survei itu di Gedung Dahlia lantai 1, Gedung Bougainville dan di Gedung KHD lantai 5. Jadi fungsi-fungsi penting itu di sana ada terdapat ruang kelas, ruang dosen atau ruang teknisi ya, dosen, ruang PLP, laboratorium dan unit administrasi. Jadi kendala penggunaan struktur ruang dan bangunan dapat mempengaruhi persebaran sinyal WiFi. Jadi ruang-ruang yang dapat banyak ruangan itu ya, jadi dia itu ada noise-nya di berbagai ruangan ya. Lalu kondisi IP existing. Jadi beberapa akses point ya yang sudah terpasang itu tapi jaringannya sangat lemah di beberapa titik ya. Lalu pada penempatan belum merata dan belum mempertimbangkan aspek teknis, jumlah penggunaan, ketebalan dinding, dan potensi interferensi. Lalu perlunya pemetaan ulang posisi AP dan pengukuran sinyal untuk menentukan aktual. Nah, di sini saya di Gedung Dahlia ya. Di sini saya mendapatkan 2 titik akses point. Ya. Di sini pemetaan sudah saya buat. Ya. Di sini ada ruang praktek, ruang kelas, dan ini ruang PLP, ruang dosen, ruang tajur. Nah, di sini biasanya dipakai untuk anak-anak teknologi pangan di gedung ya.
Nah, di sini saya menemukan dua titik. Yang pertama di dalam ruangan, di dalam gedung Dahlia ini, dan yang kedua ini ada di lorongnya, lorong jalan depan kelas. Ini jangkauan WiFi ya, yang ada di gedung Dahlia tadi ya. Ini jangkauan WiFi. Nah, di sini warnanya itu kita cek di aplikasinya. Ini di gedung Dahlia. Di sini jaringannya yang ini semakin dekat dengan access point, dia semakin bagus ya. Redamannya ada di minus 52 dpm. Di sini jaringan lumayan, namun dia tetap tidak optimal ya. Nah, dari sini kita akan membuat ya rekomendasi penempatan untuk pemetaan access point yang tepat ya, agar mendapatkan sinyal yang optimal. Sinyal. Wah, lalu di sini nih, gedung Bougainville. Saya hanya melihat satu saja di atas lorong ya, di halaman di daerah gedung Bougainville ya. Nah, di sini ada beberapa ruang. Ruang praktek ini biasanya dia dipakai untuk anak-anak ternak. Nah, lalu ini ada jangkauannya ya saat menggunakan UniFi ya, aplikasi UniFi di gedung Bougainville. Sini saya hanya melihat satu access point yang ada di gedung ini. Nah, jangkauan untuk ke ruangan ini dia sangat sedikit ya sinyalnya. Rendaman apalagi di walaupun kita tidak memerlukan HP di toilet, namun di gedung ini tidak optimum. Ya. Selanjutnya ada di KHD ya di lantai 5. Dari lantai 5 ini saya hanya menemukan satu titik di lantai 5 ya, satu titik akses point. Nah, ini jangkauannya ya. Selanjutnya di analisis kondisi SSHT hasil pengukuran sinyalnya. Nah, yang kita gunakan itu mengukurnya tuh kita menggunakan aplikasi NetSpot ya. Nah, ini yang sudah saya ukur dari access point yang ada di Dahlia ya. Tidak, gedung Dahlia. Oke, kita koneksikan. Jadi dia jarak 2 meter, jarak 2 meter itu dia masih menyentuh minus 50 dpm ya. Itu di rata-ratanya diameter. Ini hasilnya ya. Eh, Sedikit berbeda dengan yang digambar. Namun 2 meter akses point kita saat mengetesnya dengan jarak 2 meter itu sinyalnya sangat kuat ya. Nah, tapi setelah kita mencoba 10 meter jaraknya ya, kita cari jarak dari sini kita ke arah sini ya. 10 meter ini dia sudah sangat lumayan lah ya ini. Lumayan tapi masih bisa dengar. Masih bisa lah ngelak-ngelak sedikit. Lalu di lab ternak yaitu lab Bougainville ya 2 meter sama bagus, dan gedung Bougainville yang kita jaraknya 10 meter Bougainville di sini ya, kita yang 2 meter kita di bawahnya pas 2 meter karena ini terletak di atas. Kita 10 meter tuh kita cek di daerah sini lorong depan kelasnya, itu dia mendapatkan sinyalnya sekitar ya sangat jelek ya 80 dBm. Nah, jadi pengukuran itu semakin mendekati nol, dan semakin baik nih nilai RSI atau Receive Signal Strength Indicator. Ya, untuk mengukur dBm RSI, noise-nya itu hambatan ya, dan tembok ataupun
tembok ya, gedung ruang-ruang itu kan dia tembok. Lalu SNR ini noise ratio-nya. Nah, lalu di gedung KHD ini kita jarak 2 meter, ya, di bawahnya 4 dia mendapatkan sinyal lumayan bagus dan gedung jarak 10 meter. Jadi jarak 10 meter itu dari kita kira-kira ya, kita ukur dari sini, dari titik ini, kita ngukur di tangga. Itu dia sudah mendapatkan sinyal sangat buruk ya, masih baik. Nah, lanjut di analisis kondisi existing permasalahan yang ditemukan. Jadi permasalahan itu yang pertama ya, sinyalnya lemah, terutama di ruangan yang jauh dari akses poinnya, ada akses point yang menyebabkan koneksi tidak stabil, blank spot. Nah, tadi di beberapa titik sama sekali tidak menerima akses WiFi, terutama dinding yang tertutup dan dinding yang tebal ya. Lalu overlapping sinyal antar AP menyebabkan gangguan pada kanal frekuensi yang dapat pada kualitas koneksi. Jadi sangat diperlukan jaringan WiFi yang diperkembangkan jumlah pengguna, jangkauan optimal, dan manajemen interferensi. Nah, jadi perancangan jaringan desain topologi WiFi yang baru ini, kita menggunakan topologi star ya, dengan seluruh akses point baru dihubungkan secara terpusat di switch utama dan diteruskan ke router sebagai penghubung ke gateway internet. Di sini kita menempatkan akses point baru ya. Kita pasang beberapa titik ya, penambahan akses point, dan lalu mengoptimasi kanal frekuensi. Nah, di sini kita menggunakan akses point ya, karena kita di beberapa titik ini sudah menggunakan UniFi, kita juga menggunakan UniFi ya, tipenya UAF AC Lite ya, dari Ubiquiti Network. Dikenal karena stabilitas dan kemudahan konfigurasi melalui Wave Controller ini sangat mudah. Lalu dia terdapat dual dual band ya, ada 2,4 GHz dan 5 GHz. Lalu access point ini mendukung IEEE 802.11 AC. Mampu menangani kurang lebih 100 klien ya. Mau kecepatan arus data sangat cepat nih. Bentuknya ringkas dan fleksibel ya. Wi-Fi di hasil lain. Nah, di sini rancangan saya di sini dibagi per jadi satu gedung ini di lantai 5 ini kita memakai dua akses point ya agar jangkauan sinyalnya optimal. Jadi perangkat pendukung lainnya itu kita memerlukan switch ya untuk menyuplai daya ke AP melalui kabel Ethernet. Lalu router mikrotik ya untuk mengelola IP, DHCP dan firewall sebagainya. Nah, kita juga memerlukan kabel UTP yang menjamin kestabilan dan kekuatan data untuk menghubungkannya. Nah, di sini sudah saya hitung di anggaran perencanaan anggaran biaya kayak tadinya MFI Pak Selet ini di websitenya di sini 8,89 $, ya, US dollar itu sekitar 1.400.000. Nah, kita menemukan tiga karena di proposal ya di setiap gedung kita tambahkan ya agar optimal semua. Lalu butuh mikrotik kita butuh tiga dan kabel ini kita butuh dua roll saja. Karena kemungkinan dua roll sudah cukup. Nah, ini perencanaan jaringan timeline pelaksanaan. Jadi kita membutuhkan kurang lebihnya 1 bulan ya. Jadi minggu pertama kita tergantung alat itu sampainya ya. Alat itu semakin cepat sampai, semakin cepat kita mengerjakan.
Ini minggu kedua dan ketiga itu kita menginstalasi perangkat jaringan, pemasangan PC dan kabel ya. Langsung ke minggu ketiga kita mengkonfigurasi sistemnya. Jadi segitu saja presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan atau salah tutur kata penyebutan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.